Organisasi internasional adalah gabungan dari beberapa negara yang bersatu secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan perdamaian dunia dalam kerangka hubungan internasional. Keanggotaan dalam organisasi internasional tidak hanya terbatas pada negara, tetapi juga terbuka bagi entitas lain yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum internasional. Organisasi internasional bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama antara negara-negara merdeka dalam mencapai maksud dan tujuan yang sama. Munculnya organisasi internasional dipicu oleh kebutuhan akan kerja sama yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan sosial dan ketergantungan antara negara-negara di dalam masyarakat domestik maupun internasional. Peran organisasi internasional sangat penting dalam mencegah konflik antara negara anggota serta menjadi platform untuk perundingan dan pengambilan keputusan yang saling menguntungkan. Selain itu, organisasi internasional juga bertindak sebagai lembaga independen yang melaksanakan berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial, organisasi internasional memainkan peran yang signifikan. Dalam isu sosial, mereka bertujuan untuk melindungi dan memelihara kondisi kerja yang adil bagi setiap individu di wilayah anggota organisasi. Dalam menghadapi tantangan global, organisasi internasional menjadi kekuatan yang penting dalam mencapai perdamaian, keadilan sosial, dan keberlanjutan di seluruh dunia. Apa saja organisasi-organisasi tersebut? Mari simak pada ulasan berikut. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah organisasi internasional yang terdiri dari 193 negara anggota. Tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mendorong kerjasama internasional, serta mengatasi masalah global seperti kemiskinan, konflik bersenjata, perubahan iklim, dan pelanggaran hak asasi manusia. PBB memiliki badan khusus dan beberapa program yang akrab di Indonesia, seperti UNICEF, WHO, dan UNHCR, yang bertujuan mengatasi isu-isu khusus seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan pengungsi. Sebagai forum penting bagi negara-negara anggota, PBB memfasilitasi diskusi, koordinasi, dan pencarian solusi bersama untuk tantangan global. Hari berdirinya PBB diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950, keluar pada tanggal 7 Januari 1965, dan kembali bergabung pada tanggal 28 September 1966. Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN adalah organisasi internasional yang terdiri dari 10 negara anggota di kawasan Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 1967, ASEAN bertujuan memperkuat kerjasama regional, mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemajuan ekonomi di antara anggotanya. ASEAN memiliki peran penting dalam mendorong integrasi ekonomi, pembangunan sosial, dan politik. Organisasi ini berusaha meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, dan perlindungan lingkungan. Melalui berbagai lembaga dan mekanisme seperti KTT ASEAN dan Sekretariat ASEAN, negara-negara anggota bekerja sama untuk mempromosikan stabilitas politik, mengatasi konflik, dan memperkuat hubungan regional. ASEAN juga menjalin kerjasama dengan mitra eksternal di luar kawasan untuk memperluas jejaring hubungan internasional.
Gerakan Non-Blok adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara yang tidak terikat dengan aliansi militer besar atau blok politik tertentu. Didirikan pada tahun 1961, gerakan ini bertujuan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara anggotanya dalam hubungan internasional serta mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kerjasama. Dengan mengadakan pertemuan rutin, konferensi, dan forum lainnya, gerakan non-blok memfasilitasi dialog dan kerjasama di antara anggotanya. Meskipun tidak memiliki struktur formal yang kuat, gerakan ini memiliki pengaruh dalam diplomasi global dan sering menyampaikan pandangan dan sikap mereka dalam forum internasional. Organisasi Traktat Atlantik Utara atau NATO adalah aliansi militer yang terdiri dari negara-negara anggota di kawasan Atlantik Utara. Berdiri pada tahun 1949, NATO bertujuan mempertahankan keamanan kolektif dan pertahanan anggotanya. Selain menjaga keamanan dan pertahanan, NATO mempromosikan stabilitas regional, kerjasama militer, dan dialog politik di antara negara-negara anggotanya. Dengan struktur komando militer dan mekanisme konsultasi, anggotanya berkoordinasi dalam menghadapi ancaman bersama seperti terorisme dan keamanan siber. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO didirikan pada tahun 1995 untuk mengatur perdagangan global. Dengan lebih dari 160 negara anggota, WTO memfasilitasi negosiasi perdagangan, menyelesaikan sengketa, dan memantau penerapan peraturan perdagangan. Melalui forumnya, WTO mempromosikan perdagangan bebas, adil, dan berkeadilan di seluruh dunia. Dalam menyelesaikan sengketa perdagangan, WTO menyediakan mekanisme untuk negara-negara anggota melalui perundingan dan panel penyelesaian sengketa. Nah, itulah organisasi-organisasi terbesar di dunia dan fungsi dari organisasi-organisasi tersebut. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton channel ini.